aku Nailatul Ula. Kenalin, aku Sheila. Hai, aku Suci Pridayani. Hai, aku Kaila Nafisa. Halo, aku Cinta Jana. Hai, kenalin nama aku Ginalti Alfiani. Kenalin, nama aku Mama Sultan. Good evening everyone, aku Najwa Istia. Hey yo, aku Sirli Putri Anjani. Halo, aku Muhammad Jafir Adam. Namaku Poneza Pasha. Hai guys, kenalin aku Nasyifa. Perkenalkan, nama saya Rafael Oliputra. Aku lupa cuy. Guys, kalian udah buat tugas Pancasila belum? Deadline-nya 3 hari lagi dah. Demi apa? Sumpah. Ya betul. Betul. Yaudah yuk. Emang yang disuruh itu kayak mana maksudnya? Gak paham loh. Kan kemarin ibu udah bagiin judulnya per kelompok. Nah, kelompok kita tuh dapat judulnya tentang hubungannya dengan Pancasila apa? Oh itu, maksudnya gini, setahu aku ya, kalau kita sendiri mengaitkan nilai sila dengan sama lingkungan sekitar kita, gitu. Oh gitu. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan loh, terutama di era perubahan iklim yang penuh dengan tantangan. Dalam setiap sila Pancasila juga memberikan landasan moral, etika, dan juga kebijakan-kebijakan untuk mengatasi isu-isu lingkungan secara kolektif. Nah, di sila pertama diajarkan kita bahwasanya sebagai manusia, kita juga harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ciptaannya, termasuk alam dan juga lingkungan. Nah, dari hal ini dapat dikaitkan dengan manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Nah, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai suatu nilai dorongan di gerakan spiritual. Nah, sila pertama juga mengajarkan bahwa manusia harus menjaga alam sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan. Kesadaran lingkungan bisa dipandang sebagai rasa tanggung jawab moral terhadap segala ciptaannya. Kak, kamu tahu nggak sih peran Pancasila dalam membangun kesadaran lingkungan di era perubahan iklim pada sila kedua? Jadi sila kedua mengingatkan kita pentingnya menjaga hak asasi manusia termasuk hak generasi mendatang untuk merasakan lingkungan yang sehat. Kesadaran lingkungan terlahir dari pemahaman bahwa rusaknya lingkungan akan berdampak pada setiap manusia secara keseluruhan. Nah, sila kedua juga menunjukkan pentingnya menghormati hak semua makhluk hidup. Merusak lingkungan berarti sama saja dengan menghilangkan keadilan bagi generasi yang sekarang dan juga generasi yang akan datang nanti. Jadi, sila ketiga menegaskan bahwa pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Nah, dalam menghadapi perubahan iklim, kerjasama antar daerah dan suku bangsa menjadi lebih krusial dalam mengelola sumber daya alam dan juga mengatasi masalah bencana-bencana yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Jadi, pada sila keempat ini menekankan pentingnya
pengambilan keputusan secara kolektif dan bijaksana. Kebijakan lingkungan secara berkelanjutan memerlukan partisipasi masyarakat, pemerintahan, serta sektor swasta melalui musyawarah. Adapun peran sila keempat dalam lingkungan, contohnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila kelima mendorong distribusi keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ini termasuk memastikan bahwa kelompok rentan tidak menjadi korban utama dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, atau kebakaran hutan. Strategi penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan iklim. Strategi pertama adalah edukasi berbasis nilai Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan yang menanamkan pentingnya nilai Pancasila dalam menjaga lingkungan. Nah, untuk strategi kedua yaitu kebijakan yang berwawasan lingkungan, yang mana pemerintahan harus mengelola kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan promosi energi terbarukan. Implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan lingkungan. Pancasila juga dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik terkait lingkungan. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila dalam kesadaran lingkungan. Yang pertama, pendidikan lingkungan. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk generasi yang peduli lingkungan. Kedua, ada gerakan kolektif, yaitu mengalahkan gerakan seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi karbon berbasis komunitas. Yang ketiga adalah hukum dan kebijakan, mengimplementasikan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila untuk melindungi lingkungan, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, Indonesia dapat membangun kesadaran kolektif yang mendalam dalam menjaga lingkungan hidup, sekaligus berkontribusi pada upaya global menghadapi perubahan iklim. Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Selamat datang di dunia kita yang luar biasa, namun tak bisa kita pungkiri bahwasannya kita sudah dibanjiri dengan yang namanya sampah plastik. Sampah plastik yang kita gunakan hanya dalam hitungan menit bisa bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Jika kita menjaga lingkungan kita bisa merasakan bagaimana indahnya dunia, bagaimana indahnya alam, bagaimana indahnya lingkungan kita. Ini merupakan nikmat dari Tuhan yang harus kita syukuri sepatutnya sebagai manusia ciptaannya. Namun, tak semua ciptaannya sadar bahwasannya sampah merupakan hama untuk bumi tercinta ini.